من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbanyak bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat yang sangat besar, nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Nikmat teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Maka marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepadanya. Allah berikan kepada kita semua kesehatan. Allah berikan kepada kita kesempatan, terutama yang hadir di masjid ini. Allah berikan kepada kita sehat. Kalau kita tidak sehat, mungkin ibu-ibu tidak datang. Kalau anak-anak sehat, kajian ini mungkin bukan anak yang ngisi. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan amal soleh. Yang kelak, amal soleh kita ini, insya Allah, kita akan dapatkan ganjarannya, kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka ibu-ibu, para hadirin, para hadirat yang berhadir di masjid ini maupun yang menyaksikan di online, maka kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita ini hati yang ikhlas, yang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di setiap perbuatannya. Baiklah, ya, tak lupa salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan, sampaikan kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu, para hadirat yang telah hadir di Masjid Umar bin Khattab, Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang semoga antuna semua, kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
pembahasan kita pada siang yang berbahagia ini ya melanjutkan kajian rutin ya yang terus ya kita jalankan, yaitu membahas tentang kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar buah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kajian kali ini, pada siang yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yaitunya tentang dosa besar yang ke-17, ibu-ibu, kalau tidak salah. Ya tidak? Pertemuan terakhir apa yang kita bahas, ibu-ibu? Masih ingat? Coba dibuka lagi catatannya. Hah? Tentang dosa besar yang ke-16, yaitu persaksian palsu, syahadatuz zur. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, ibu-ibu, para kaum muslimin wal muslimat, para musyahidin, para pemirsa, tentang dosa besar yang ke-17. Ini banyak, Bu, dosa besar itu, Bu. Bukan 1, 2, bukan 10, banyak puluhan. Ya, maka kita wajib mengetahui supaya apa? Bukan supaya kita coba agar kita bisa melakukan, tidak, supaya kita terhindar darinya, supaya kita bisa mewarning diri kita maupun orang-orang sekitar kita, anak cucu kita. Bagaimana seseorang akan terhindar dari dosa, maksiat, keburukan jika dia tidak tahu apa itu keburukan, macam-macam keburukan, ya, jenis-jenis dosa. Ya, maka bisa jadi orang-orang yang tidak tahu halal haram karena dia tidak belajar. Maka kita bersyukur, ibu-ibu, Allah bukakan hati kita, Allah mudahkan langkah kita, Allah buat kita mau untuk belajar. Wallahi itu nikmat yang besar. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Itu tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan untuk kita dan keluarga kita, ibu-ibu. Musuh Islam sadar betul, ya, langkah pertama untuk merusak generasi Islam adalah dengan merusak para perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu merupakan tempat pertama kali tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Pondasi dasar pendidikan umat Islam itu dari keluarga. Dari ibunya. Kalau baik keluarga, baik rumah tangga, baik seorang ibu, seorang perempuan, niscaya yang lahir adalah apa, ibu? Generasi yang soleh dan solehah. Sehingga mulailah perempuan-perempuan kaum muslimin dirusak, dijauhkan dari tugas pokok seorang ibu, dijauhkan dari tugas pokok mendidik generasi. Mungkin kita pernah sampaikan bahwa usia kritis seorang anak itu bukan setelah anak itu sekolah, akan tetapi
sebelum sekolah, 0 sampai 6. Apabila dia baik di usia tersebut, usia sebelum sekolah, dididik di atas cahaya ilmu, dididik oleh seorang ibu di tengah keluarga yang baik, yang soleh, yang bertauhid, yang menerapkan syariat Islam, dibimbing di atas kejujuran, di atas amanah, di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya kelak hidupnya akan baik insyaallah. Maka sekali lagi sadarlah kita, wahai keluarga kaum muslimin, kita sedang di dalam krisis, ya. Krisis apa? Bejatnya moral. Banyak mengeluh kepada kita tentang anak-anaknya yang susah diatur, yang ngelawan. Na'udzubillah. Maka marilah Ana mengajak terutama kepada ibu-ibu, kembalilah didik anak-anak kita di rumah-rumah kita. Didik mereka dengan ketulusan, dengan hati yang jernih. Didik anak-anak kita di atas agama Islam. Niscaya ibaratnya ibu-ibu yang mendidik dengan baik dan benar anak-anaknya itu sedang memperbaiki generasi di masa-masa yang akan datang. Kalau sudah ibu-ibu tidak memperhatikan anaknya, tidak mendidik mereka, tidak menyayangi mereka, niscaya anak-anak tersebut akan mencari teman, akan tumbuh dan besar di luar sana yang dididik di lingkungan yang buruk. Niscaya yang mendidik adalah tontonan. Yang mendidik adalah internet yang semua ada di sana. Segala macam keburukan, walaupun ada kebaikan. Kita tidak katakan internet itu semua buruk, 100% buruk, itu salah. Kita tidak membenarkan ucapan tersebut. Karena sekarang ibu-ibu zamannya apa? Internet. Tidak bisa kita melepas generasi anak-anak sekarang dari internet, mustahil. Maka yang perlu kita lakukan adalah didik mereka supaya siap menghadapi dunia tersebut. Kita edukasi, kita arahkan mereka, nak, ini hal-hal yang positif yang harus engkau lakukan untuk internet. Ketika engkau berhadapan dengan dunia internet, dengan media sosial dan seterusnya, kita didik mereka. Penuh dengan kasih sayang, perhatian terhadap mereka. Kalau tidak kita didik mereka dengan kasih sayang, tidak kita perhatikan, niscaya mereka akan mencari perhatian dan kasih sayang di luar sana, ibu. Puji mereka, ya, sanjung mereka. Ya, kalau tidak ibunya yang menyanjung anaknya, orang tuanya tidak menyanjung anaknya, lantas siapa yang akan menyanjung dia? Dia akan mencari sanjungan di luar sana. Dia akan selfie supaya dapat jempol, supaya diakui oleh orang lain. Maka sekali lagi, kita sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita dengan baik dan benar.
Ya, kita arahkan mereka. Ya. Wallahu taala a'lam. Pembahasan kita ya, ini pembahasan tentang dosa besar yang ke-17, yaitu al-liwat, yaitu homoseksual. Ya. Para ibu-ibu dan pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk ini pasangan. Ya tidak, Bu? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allahum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat. Dalam surat apa, Bu? Az-Zariyat ayat 49. Allah berfirman, wa min kulli syai', dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada hidup, ada mati. Ada langit, ada bumi. Dan seterusnya. Ya. Dan kelamin manusia ini dalam hadis, dalam dalil, Bu, hanya 2. Kalau ada laki-laki, perempuan. Ada yang ketiga enggak jenis kelamin? Hah? Ibu yang biasa terkadang mungkin dihadapkan dengan internet atau mengisi formulir di dalam HP, entah apa, ngisi apa, data segala macam. Sekarang ada, Bu, ya, jenis kelamin laki, perempuan, atau enggan menjawab, atau tulisan yang seperti itu maknanya. Itu baru-baru ini. Dulu tidak ada. Kalau ada laki ya perempuan. Bayangkan, Bu, kalau ada jenis kelamin ketiga, betapa repotnya WC-WC itu sekarang di tempat umum. Nambah dia. Biasanya kan woman sama apa? Men. Ini ada jenis ketiga. Ini nambah fasilitas lagi. Atau lihat yang homoseksual itu. Taruhlah laki-laki yang rusak fitrahnya. Ya. Dia masuk yang kemana itu? Tapi na'udzubillah, Bu. Bahkan sekarang mereka sudah terang-terangan. Bahkan memiliki bendera resmi. Ya, Bu, apa benderanya, Bu? Kalau ada proyektor di sini saya kasih tahu, Ibu. Pelangi. Bayangkan betapa dirusaknya. Pelangi itu kan indah, ya tidak? Warna-warni. Tatkala kita sekarang melihat itu kok agak aneh gitu. Itu gara-gara mereka itu yang merusak. Image. Warna yang bagus. Tapi subhanallah. Hati-hati. Ya, tatkala memasang foto profil, memakai baju, membeli baju anak-anak kita. Hati-hati, Bu. Nanti kita termasuk promosi apa? Ya, program mereka. Maka ini penting kita sebagai orang tua juga tahu, ya, memahami indikasi-indikasi anak-anak sekarang yang mulai mengenal yang seperti itu. Itu penyakit, bukan karunia Tuhan. Kata sebagian mereka, biarkan aja, itu kan Allah yang memberi, katanya. Kenapa Allah tidak azab? Buktinya sekarang banyak nggak ada turun azab Allah, katanya. Lihat mereka, betapa lancang dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngomong seperti itu, kita tokok kepalanya sampai bengkak. Terus kita katakan, mana azab Allah? Nggak ada turun azab kepada saya yang sudah memukul kepalamu sampai bengkak. Itu kan sama seperti itu artinya omongan mereka.
Biar aja lah kata orang-orang itu. Itu kan bebas kita mengatakan apa? Hak asasi manusia. Orang bebas. Subhanallah. Bahkan Ibu, di sebagian negara, bukan negara apa, Bu? Negara maju yang sudah terang-terangan apa? Mengakuisisi atau apa? Melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini Ibu asal biar tahu ini gitu. Ini tidak main-main penyakit ini. Masalah ini. Resmi Bu, diakui. Bayangkan. Diakui di negara tersebut. Ada yang tahu Bu? Kita bisik-bisik aja Bu. Negara apa saja? Silakan searching di Google. Tidak 1, 2, puluhan negara. Sehingga kita lihat orang-orang yang tidak bisa melakukan pernikahan itu di Indonesia, dia pergi ke luar negeri. Ya, melangsungkan pernikahan sama jenis. Na'udzubillah. Kita cari negara yang melegalkan. Di antaranya Bu, Belanda, Swiss, Amerika, Kanada, Kolombia, Thailand, Singapura, ya. Masih banyak lagi Bu. Enggak 1, 2 Bu, banyak. Ya. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Maka terus kita gaungkan ini, perlawanan kita. Kita menyampaikan agama kita. Agama kita sudah punya sudut pandang jelas tentang hal tersebut. Sangat jelas. Ya. Maka pembahasan kita yakni tentang dosa-dosa homoseksual ini, ya, yang pertama ulama sepakat tentang keharaman ini Bu. Itu yang jelas dulu. Ittifaq. Ya, ulama sepakat bahwasanya homoseksual ini merupakan dosa yang paling jelek. Dosa yang diharamkan, bahkan termasuk tergolong dosa besar atau kecil Bu? Dosa besar. Hatta binatangnya Bu, itu nggak melakukan itu Bu. Yang nggak punya otak, kucing Bu, ada nggak dia suka sama jenis Bu? Hatta binatang. Tapi ini manusia Bu. Ya, ini manusia. Ada yang seperti itu. Ya. Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Artinya melakukan itu berarti tidak normal, harus diobati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini seperti kita katakan hanya 2. Ya, terdiri dari apa? Laki-laki dan perempuan. Ya Allah jadikan, ya. Allah menjadikan perempuan itu sebagai tempat laki-laki menyalurkan hawa nafsu biologisnya melalui pernikahan yang sesuai syariat, yang sah. Dan begitu juga perempuan menyalurkan ya hawa nafsu biologisnya dengan laki-laki. Sedangkan perbuatan atau perilaku homoseksual, na'udzubillah min dzalik, keluar dari makna tersebut. Ya. Itu merupakan perbuatan yang melawan apa Bu namanya? Melawan tabiat ya.
Melawan apa? Tabiat, fitrah. Apa bahasa kita, Bu? Ya, tabiat. Melawan kenormalan. Melawan fitrah yang telah Allah gariskan. Ya Allah ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan kepada kita, Ibu. Rupanya homoseksual ini sudah ada sejak Nabi Lut alaihi salam. Dan Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Kisah tersebut dalam Al-Quran. Dan Allah kisahkan bahwa Allah itu telah membinasakan mereka, Ibu. Telah membinasakan mereka. Apa yang membuat Allah binasakan mereka? Karena perilaku mereka yang menyimpang, yang kotor, yaitu homoseks. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Silakan dilihat bukunya. Atatuna dzukrana minal alamin. Kata Allah, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Ini laki-laki, Bu. Kenapa kalian datangi wahai laki-laki juga kepada laki-laki? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan perempuan yang telah Allah ciptakan untuk kalian, istri-istri kalian maksudnya. Lihat, Bu, istrinya enggak didatangi. Dia malah suka sama laki-laki. Bal antum qaumun adun. Lihat Allah tutup ayat tersebut ayat 166. Apa kata Allah? Bal antum, kamu itu memang orang-orang yang melampaui batas. Adun. Lihat, nanti banyak ayat-ayat yang Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan beberapa sifat. Di antaranya yang pertama ini apa? Bal antum qaumun adun. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ad. Kaumun adun. Yang kurang ajar, yang melampaui batas. Lihat kata penulis, homoseks ini lebih parah dan lebih tercela dan lebih kotor daripada zina. Kita, Bu, kalau mendengar zina, na'udzubillah. Dan homoseksual ini, Bu, menyukai sesama jenis, ini lebih parah. Ya, lebih buruk, lebih tercela, ya, daripada dosa, dari perbuatan zina. Nabi SAW bersabda, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Apa artinya, Bu? Uktul, bunuhlah. Bayangkan. Ini dari sini nanti ulama berbeda pendapat, Bu. Ya, kalau menggolongkan dosa besar, sepakat ulama bahwasanya perbuatan tersebut termasuk tergolong dosa besar. Tapi hukumannya apa? Nah, ulama berbeda pendapat. Macam nanti kita akan, insya Allah kalau sempat nanti kita bacakan ya dari referensi lain. Ya, kita bacakan dulu bukunya. Apa kata Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya dosa homoseksual ini lebih parah, lebih buruk daripada dosa zina? Kata Nabi SAW, uqtulul fa'il wal maf'ulu bih. Wal maf'ula bih. Bunuhlah pelaku dan pasangannya.
Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat man amila, yang melakukan perbuatan kaum Lut, kaum Nabi Lut. Ibnu Abbas berkata, hukuman pelaku homoseks dibawa ke tempat yang paling tinggi. Ini pendapat siapa, Bu? Ibnu Abbas atau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kata Ibnu Abbas, Bu. Lihat, perhatikan. Yang tadi dibunuh. Ya. Ini dibunuh juga, tapi caranya ngeri. Dibawa ke tempat yang paling tinggi. Di mana? Di kampung tersebut ada tempat yang paling tinggi. Bawa ke situ. Di mana, Bu? Kalau di Pasaman Barat ini tempat yang paling tinggi, Bu? Gunung Talamau. Berapa MDPL itu, Bu? Berapa ribu itu? Memang ya, nggak ada lagi yang tinggi. Kecuali angan-angan kita mungkin lebih tinggi ya. Ya, dibawa ke situ. Ke tempat tersebut. Kata Ibnu Abbas. Tapi pertanyaan, Bu, sulit, Bu. Gunung Talamau itu enggak 3 hari saya dengar ya. Ya. Ya kita bawakan helikopter misal. Bawa ke situ, suruh dia guling-guling ke bawah. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dibawa ke tempat yang paling tinggi di kampungnya, kemudian dijatuhkan dan dilempari batu. Dijatuhkan aja itu, Bu, udah tewas ya. Kemudian apa? Dilempari batu. Lihat bagaimana pandangan seorang ulama di kalangan sahabat. Ya. Ada juga yang berpendapat nanti dibakar. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib. Karena memang buruk, Bu. Kotor. Ya, naudzubillah. Sehingga dia harus dijatuhi hukuman yang seperti itu. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ya, lesbian adalah bentuk zina wanita dengan sesamanya. Ya, ini. Begitu juga lesbian. Ya, homo, lesbian sama. Ini penyakit. Penyakit. Kalau kita mungkin tidak terpikir itu. Tapi memang betul ada. Dan sudah sangat terang-terangan. Promosi mereka itu, Bu, sudah sangat terang-terangan. Bahkan memiliki bendera resmi. Bahkan acara-acara yang mereka adakan tuh mungkin sampai ke daerah kita. Anda pernah dengar ada acara, alhamdulillah digagalkan oleh MUI Pasaman Barat. Ya, kampanye mereka, kampanye terselubung. Kayaknya iya bagus, olahraga, mengatasnamakan acara olahraga. Tapi itu merupakan terindikasi apa, Bu? Ya, kampanye kaum LGBT. Ini bahaya. Kemudian mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa Imam Syafi'i? Siapa, Bu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ulama mazhab yang banyak ya kaum muslimin di Indonesia bermazhab dengan Imam Syafi'i. Rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama dengan hukuman pelaku zina. Umat Islam telah sepakat bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut homoseks dengan budaknya, maka ia adalah pelaku homoseks yang sangat berdosa. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, homoseks adalah hubungan intim
antara lelaki dengan lelaki sesama jenis. Merupakan perbuatan keji yang sangat besar serta kejahatan yang sangat tercela. Kata beliau, perbuatan tersebut merusak dunia dan agama. Kata beliau, Bu, apa? Merusak dunia. Apa maksud dari merusak dunia, Bu, di sini, Bu? Ada yang bisa jelaskan? Kalau agama jelas. Kenapa? Karena Allah larang. Ya, dosa itu merusak agama. Nah, apa kaitannya dengan dunia? Bu? Tidak berkembang biak. Betul, Ibu. Sedangkan kita ini disuruh apa? Nabi itu menyuruh laki-laki yang mau menikah tazawwadu al-walud atau al-wadud. Wahai laki-laki yang bujang, laki-laki nikahilah perempuan yang apa? Yang penyayang. Nih, Bu, kriteria perempuan itu. Jadi istri yang penyayang kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada suaminya. Wal walud, yang subur. Ini malah cari yang gersang. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dan anak-anak kita dan kaum muslimin dari hal tersebut. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Menelantarkan, efeknya apa, Bu? Menelantarkan wanita. Bahkan mungkin dia nikah, taruhlah dia nikah, dia punya istri. Tapi dia terjangkiti oleh homoseksual LGBT. Dia tidak mendatangi istrinya. Apa yang terjadi? Ya, dia telantarkan istrinya di dunia. Kemudian istrinya apa? Iya, jelas. Ya, tidak tersalurkan hubungan biologis. Dia jijik, mungkin tidak mau bergaul dengan istrinya. Besar dampaknya. Anda bacakan, termasuk bisa berdampak terhadap saraf. Ya, kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberi efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki. Yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan, kekeliruan. Nah, ini syarafnya rusak, Bu. Kemudian dikatakan efek terhadap otak menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Bengong aja, Bu. Kosong aja. Kemudian apa, Bu? Otaknya rusak, merasa tidak puas. Tidak pernah merasa puas untuk melampiaskan hawa nafsu. Dan bahkan, Bu, saking rusaknya mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Lihat. Lihat, melemahkan organ tubuh yang kuat dan bisa menghancurkannya. Di dalam artikel dikatakan karena organ-organ tubuh telah rusak, maka didapati mereka sering tidak sadar setelah mengeluarkan air seni dan mengeluarkan kotoran dari duburnya tanpa terasa. Kemudian mereka terancam oleh berbagai penyakit.
Hal ini disebabkan karena merasa lemah mental dan depresi, Bu. Makanya mereka udah tahu sebenarnya, udah tahu mereka rusak, pengen merusak yang lain itu. Bahkan di suatu daerah, Bu, Anda pernah mendengar anak-anak, perhatikan ini anak-anak, maka Bu, jaga anak-anak kita, Bu. Semoga Allah jaga mereka. Ya. Di kota-kota besar terutama, bahkan pelaku yang melakukan itu adalah awalnya korban, Bu. Dipaksa. Dirudah paksa. Kalau nggak diancam. Sehingga yang tadinya korban, dia akan merasa diri dia, ya, kemudian dia akan apa? Berperilaku dan menjadi pelaku. Itu yang terjadi. Anak-anak kuliah, anak-anak sekolah di kota-kota besar itu pergaulan. Dipaksa mereka. Kalau nggak diancam sama abang seniornya. Macam-macam. Kemudian dapat menyebabkan penyakit tipes. Ya. Karena kotor. Dan disentri. Kemudian dapat menyebabkan spilis. Penyakit ini tidak muncul kecuali karena apa? Penyimpangan hubungan seksual. Bahkan kencing nanah. Ya, AIDS itu apa? HIV. Ya, yang para ahli mengatakan, Bu, bahwasanya 95% pengidap penyakit ini disebabkan adalah kaum homoseks. Itu ahli yang mengatakan, bukan ahli saya, bukan saya maksudnya, para ahli, orang yang ya, orang ahli kesehatan mengatakan 95% pengidap penyakit AIDS HIV AIDS ini adalah ya kaum homoseks. Kata beliau, kembali kepada ucapan Syekh Utsaimin, perbuatan tersebut dapat merusak apa, Bu? Dunia dan agama. Menghancurkan akhlak. Ya, rusak akhlaknya. Ya. Membunuh kejantanan, merusak kehidupan masyarakat. Rusak, Bu, tatanan sosial masyarakat, Bu. Orang itu bahagia dengan hidupan keluarga, punya anak. Ini dia nikah, nggak punya anak. Terus gimana itu? Stres yang ada. Hah? Stres. Dan merusak moral. Perbuatan tersebut akan menghilangkan kebaikan, keberkahan. Dan akan mendatangkan macam kejahatan dan bencana. Ya. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Tentang dosa besar yang keberapa tadi? 17. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menghujani mereka dengan batu. Itu makanya tadi Ibnu Abbas berpendapat, ya. Seperti itu hukuman bagi mereka. Bahkan, Bu, dikatakan kaum Nabi Lut yang homoseksual itu tidak tersisa seorang pun. Udah habis, Bu, di zaman itu, Bu. Semuanya dihujani batu. Tidak tersisa seorang pun, melainkan dia dihujani oleh batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekah juga terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu.
Lihat Bu, azabnya Bu. Terbayang enggak Bu, hujan batu? Enggak terbayang sama kita karena belum pernah terjadi. Hujan lebat saja Bu. Kalau kita keluar pakai motor, ya enggak pakai helm, itu kena mata tuh lumayan rasanya Bu. Enggak sanggup kita. Ini hujan, bukan hujan pasir juga ya. Hujan batu. Sehingga binasa mereka semua oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau ditanya pernah enggak hujan batu? Apakah jawab kita? Pernah. Kapan? Di zaman Nabi Lut. Allah azab kaum homoseksual. Dalam suatu hadis, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat amalnya, perlakuan homoseksual kaumnya Nabi Lut. 3 kali Allah melaknat, Allah melaknat. Artinya laknat Allah adalah kemurkaan yang terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Arti dari laknat adalah apa? Kemurkaan. Allah hujani mereka dengan batu-batu berasal dari tanah yang terbakar dari Jahanam yang susul menyusul dikatakan. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Disuruh membunuh. Innal khafa inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut. Di dalam hadis Nabi itu mengatakan SAW, yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda SAW, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburihi. Allah tidak mau melihat. Lihat Bu, perhatikan Ibu. Allah tidak mau apa Bu? Melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Ini termasuk dosa besar. Allah tidak melihat. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, itu adalah liwat kecil. Apa itu liwat? LGBT, homoseksual. Yakni laki-laki yang menggauli istrinya, mohon maaf, di lubang duburnya. Ini liwat kecil. Kemudian singkat cerita, bisakah kaum homoseks bertaubat dan masuk surga? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jawabannya, kata beliau, jika pelaku homoseks bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya dan beramal soleh, kemudian mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan, membersihkan berbagai dosanya dengan berbagai ketaatan, dan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, fokus kepada ibadah, menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang haram, dan tulus dalam amal ibadah, maka dosanya diampuni dan termasuk ahli surga. Karena Allah mengampuni semua dosa. Apabila taubat saja
bisa menghapus dosa syirik, kufur, membunuh para nabi, sihir, maka taubat pelaku homoseks juga bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Perhatikan. Ya. Allah Maha Pengampun, rahmat Allah luas. Selama dia bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, tidak mengulangi, menyesali, ya, bertekad kuat untuk tidak melakukan hal tersebut, insya Allah jika syarat-syarat taubat ini diiringi dengan amal soleh, ya, menebusnya dengan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, maka insya Allah Allah akan ampunkan dan dia termasuk penghuni surga. Ya, maka anak-anak kita sampaikan kepada mereka apa? Kita tanamkan kepada mereka sejak dini, Ibu. Anak katakan tadi 0 sampai 6 tahun itu usia krusial untuk karakter anak, pendidikan anak kemudian hari. Yaitu dengan menanamkan akidah, Bu, yang sahihah pada semua anggota masyarakat kita, terutama keluarga kita. Kita bentengi mereka, ya, dengan apa? Akidah. Ini pertama, ideologi. Ya, kemudian memperbanyak majelis pengajian, menghafal Al-Qur'an, khususnya pada anak-anak yang remaja. Ya, intinya mendekatkan diri kepada agama, Bu. Ya, kemudian memperhatikan pendidikan anak-anak muda dan mengisi waktu kosong mereka, Bu. Anak-anak muda ini kan waktunya banyak yang kosong, Bu. Mereka nggak kerja, mereka nggak ngurusin anak istri, sehingga waktunya lempeng kosong aja. Sehingga waktu yang kosong itu sangat besar berpotensi untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh. Awalnya coba-coba, awalnya pengen tahu. Na'udzubillah. Maka kita sibukkan mereka dengan apa? Hal-hal yang positif. Kalau enggak ngaji, enggak belajar, enggak apa-apa. Kita sibukkan dengan misalkan bekali mereka dengan skill-skill. Ya. Para nabi itu punya skill. Salah satunya Nabi Daud. Apa skillnya? Pandai besi. Membuat baju perang. Itu enggak apa-apa skill dunia. Atau mungkin sekarang memperbaiki HP, bengkel motor, mobil, jago komputer, programmer, desainer, ya, editor, dan seterusnya. Tidak masalah. Ya, HP itu, Bu, tidak 100% buruk, Bu, untuk anak kita. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan anak kita dari HP. Mondok anak kita setahun taruh nggak libur. Libur hanya lebaran. Di pondok nggak punya HP, nggak main HP. Ketika pulang, balas dendam dia. Ya enggak? Itu yang terjadi. Maka pondok sesekali dia memfasilitasi HP. Itu enggak masalah untuk nelpon orang tuanya. Kemudian kita didik, HP ini gunanya untuk ini. Mereka kan karena nggak tahu saja. Bahwasanya HP ini bisa untuk mencari cuan, ya enggak? Untuk bikin desain-desain, apa namanya? Poster-poster dakwah, ya, mengedit video-video ustadz kemudian disebarkan yang nanti menjadi konten, menjadi dapat followers dan seterusnya. Banyak yang bisa kita gunakan. Karena anak kita itu minim diedukasi. Sampaikan hal positif sehingga dia tidak sempat tahu untuk membuka hal-hal yang negatif. Kita juga dulu ketika tua kan juga punya main, Bu. Orang sekarang, anak kita sekarang mainnya HP. Kalau kita dulu mainnya apa, Bu? Nyelam di sungai, ya enggak? Apa mainan kita dulu, Bu? Bergantung mungkin pelosotan di apa namanya? Di pinggir-pinggir sungai itu kan yang landai, wow, teriak-teriak. Dulu kita main kelereng. Ya sekarang pindah mainnya di HP gitu. Main kelerengnya di HP kan, main bolanya di HP, main pelosotannya di HP. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita, anak-anak kita ini memang nggak bisa dijauhkan dari HP. Bukan berarti anak lost kontrol dengan anak. Jelas dampingi mereka, Insya Allah mereka kalau didampingi nggak aneh-aneh yang dibuka.
Kita edukasi HP ini gunanya bukan untuk game. Game itu menghabiskan waktu tanpa manfaat. Ini kita kan tidak seperti itu. Kasih HP los. Terserah. Dari kecil seperti itu. Maka dia nggak tahu fungsi HP itu apa. Kita ajari. Bu. Kemudian ya, memperhatikan pendidikan anak-anak kita yang muda, yang masih dengan mengisi waktu kosong mereka dengan hal yang bermanfaat. Menasihati pemuda-pemuda di kompleks terdekat, memberi buku-buku bacaan Islam yang menguatkan hubungan mereka dengan Allah. Ya. Itu diantaranya. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Singkat cerita bahwasanya kesimpulan, ya, gay, lesbian atau homoseksual itu merupakan dosa besar. Ya, perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia. Ini merupakan penyakit. Ya, kalau ada terindikasi diobati, datang psikolog. Ya, kemudian jaga anak-anak kita. Misalkan syariat mengatakan jangan dijadikan satu ranjang ketika anak itu sudah besar. Kemudian tatkala ada indikasi-indikasi kita sampaikan, ya. Maka terutama anak-anak kita, ya, anak-anak kita didik mereka. Ya, kayak yang laki-laki ya jangan belikan boneka, ya, jangan berikan baju-baju yang mungkin ngarah kepada perempuan, baik bentuk maupun warna. Yang laki-laki dididik ya seperti laki-laki, ya, sehingga apa? Mereka benar-benar betul fitrahnya, lurus fitrahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, terlebih dan terkurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.